LTM PWNU Jawa Tengah. Kepada beliau, Bapak Kiai Nur Aklis LC, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi qatimul muawwal, al-aliyul muta'al wal mubti'u bila misal. Falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Khudhur muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus beliau yang terhormat Wakil Khatib Syuriah PWNU Jawa Tengah yang membersamai kita pada sore hari ini, Kiai Haji Abdul Basit LC, segenap jajaran Syuriah PCNU Kabupaten Blora, segenap jajaran Tanfidiyah Kabupaten Blora, teman-teman kami dari pengurus LTM PWNU Jawa Tengah, ada Gus Balia Hadining, Bendahara LTM, ada Mas Haji Joko, Sekretaris LTM PWNU Jawa Tengah. Tak lupa juga beliau Ki Haji Musleh MR SPDI, Ketua LTM Kabupaten Blora, hadir dalam perjalanan Koordinator Wilayah Eks Karesidenan Pati, LTM Eks Karesidenan Pati. Ada Bapak Mustaqim, Bapak Kiai Mustaqim yang pada catatan kami Gerobokan termasuk di antara salah satu kabupaten yang sangat pesat dalam pelangisasi, sehingga mereka menyebut Kabupaten Blora sekarang itu kota 1000 prasasti. Karena memang sudah lebih dari 1000 gerobokan, gerobokan 1300 sekian. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh kabupaten yang lain, sehingga ada satu perjalanan-perjalanan yang sifatnya nanti akan terkenang. Di setiap wilayah ada satu sebutan kabupaten dengan 1000 prasasti masjid NU-nya. Kalau seandainya itu bisa menular ke semuanya, ke semua wilayah kabupaten kota, insya Allah akan sangat luar biasa. Yang tidak lupa kami hormati segenap jajaran Forkompimda dari perwakilan Bupati, Bapak Bupati atau yang mewakili, yang mudah-mudahan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Dandim Bapak Suijan, dan dari Polres yang mudah-mudahan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yang kami hormati narasumber kami yang paling utama, Bapak Insinyur Suharjono MT. Keringat beliau hari ini barangkali sudah ditunggu oleh bidadari-bidadari yang berangkat dari Bandung, sudah diniati untuk khidmah kepada NU. Rumah beliau niku di Bandung, Bapak-bapak, dan rela untuk naik kereta api sekian jam menuju ke Blora, ke Pati, dan tidak bertarif. Punten Pak, tidak bertarif itu artinya bahwa beliau tidak memasang tarif untuk menjadi narasumber. Berasal dari satu gagasan kami ketika ada sebuah program kerja manajemen tata kelola kemasjidan
kami sudah bekerja sama dengan PBNU untuk tata kelola secara umum yang kemudian diselenggarakan di Kota Semarang, di Asrama Haji Kota Semarang. Kebetulan dirawuhi oleh beliau dari unsur PCNU Kabupaten Blora waktu itu nggih. Ya nggih. Pak Yai Muslih belum bisa rawuh waktu itu, dihadiri oleh beliau. Terus kemudian melihat potensi yang sangat besar ketika masjid itu adalah pusat peradaban pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah untuk menciptakan dunia ini tentram, maka wajib kiranya kita kemudian menjaganya menjadi warisan yang harus kita wariskan oleh anak-anak kita kepada anak-anak kita dengan warisan yang sempurna. Termasuk diantaranya masjid ini mempunyai fungsi khidmah lil ummah wa riayah lil ummah. Khidmah kepada umat, menjaga umat, menjadikan masyarakat ini bisa betah di masjid, menjadikan lingkungan di sekitar masjid juga merasa tentram. Terlebih memang pemerintah dalam hal ini juga memberikan sebuah tata aturan yang lebih khusus. Maka ketika kami bincang-bincang kepada beliau Bapak Insinyur Suharjono MT, tema kita adalah manajemen tata kelola pengeras suara, ramah lingkungan dan ramah budget. Menariknya adalah ramah budget. Karena tidak semua tahu bahwa sebenarnya mitos yang berkembang di luar, saya katakan bapak-bapak, mitos yang berkembang di dunia person sisteman salah satunya adalah kapasitas dari amplifier yang tidak mungkin bisa mengungguli, tidak mungkin bisa kemudian dihilangkan tanpa melalui ilmu yang tepat oleh orang yang memang ahli di bidangnya. Nah, Bapak Insinyur Suharjono ini sudah meneliti babakan gelombang. Beliau peneliti di bidang gelombang. Jadi tidak hanya sekedar tokoh biasa, Pak. Beliau khidmah di NU di terakhir masa usia senja beliau ini. Untuk NU saya sudah tidak bisa memperkirakan, tidak bisa gampangane coro Arab maringi bisyarah wis ora kuat. Ora kuat ngergani maksudnya. Karena apa? Karena ini belum pernah diadakan di Indonesia. Ini baru pertama kali digagas oleh LTM Jawa Tengah. Dalam hal ini bingkainya adalah NU. Baru pertama kali. Kalau saya akan mengusulkan di PBNU ini baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia dan itu di Jawa Tengah. Maka seperti yang beliau sampaikan kepada saya beberapa waktu yang lalu, pertama kali kami ketemu seperti tutup botol ketemu tutupe, ngoten nggih Pak nggih. Kami butuh beliau sosok yang luar biasa ini di LTM karena memang salah satu indikator kelemahan dari masjid-masjid kita, pengeras suaranya selalu bermasalah. Karena apa? Karena mohon maaf banyak sekali masjid-masjid NU pada skup yang paling khusus ala kadarnya pokoknya asal bunyi. Padahal sebenarnya bisa disiasati dengan low budget untuk bisa menciptakan ramah lingkungan yang tidak mengganggu tetangga sebelah. Nah, mitos yang akan didobrak oleh beliau diantaranya kita semestinya harus paham bahwa tata kelola pengeras suara itu sebenarnya hanya simpel untuk memindah-mindahkan saja, itu pertama. Yang kedua, tidak harus bermerek. Yang ketiga, kapasitas amplifier yang misalkan 20 volt, ini bahasanya saya kurang tahu ya Pak ya. Karena ini ranah beliau, pakarnya di bidang. Idza wusnidal amru min ghairi ahli fantadrus sah, makanya saya tidak ingin mengungguli kapasitas beliau. Ini kapasitasnya beliau. Pokoknya gampangane ngeten Kiai. Iki aku njelaske cara santri nggih. Kula njelaske cara santri. Ya pokoke intine kapasitas kudune
20, maka pengeras suaranya ya 20 maksimal. Berarti misalkan ada 5 berarti atau 4 misalkan berarti 20 bagi 4, masing-masing 5. Masing-masing 5. Dan ini sebenarnya adalah mitos. Karena sebenarnya kapasitas 20 itu bisa menampung sekian pengeras suara. Mungkin lebih dari 5. Untuk apa? Untuk memaksimalkan potensi yang ada di ruangan ini menjadi potensi yang menerima informasi lebih utuh dan lebih jelas dengan banyaknya pengeras suara yang tidak kemudian khawatir untuk amplifier itu jebol atau terbakar. Alhamdulillah ini adalah angkatan yang kedua setelah Gerobokan dan sudah ada alumninya di Kabupaten Gerobokan. Ada tim inti 24 orang dan ada 70 lebih peserta yang sudah mengikutinya dan mempraktikannya. Alhamdulillah capaian yang dihasilkan sangat-sangat memuaskan karena ketika mereka mengikuti kegiatan ini lantas ada sebuah wawasan baru. Oh, ternyata tidak seperti itu. Maka mohon maaf hari ini panjenengan yang rawuh dari perwakilan MWC, dari LTM, MBC dan lain sebagainya, mari kita kosongkan gelas kita dahulu. Kalau mungkin adalah praktisi di bidang person sisteman, maka kosongkan gelas kita dahulu agar bisa diisi oleh isian yang lain agar muat tambungannya. Kalau kita sudah bawa gelas masing-masing dengan isi teh masing-masing, ya nanti akan diisi air putih, akan kesulitan. Maka kosongkan terlebih dahulu agar bisa menerima wawasan baru menjadi lebih bagus. Kemudian yang ketiga, kami berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya sampai di sini saja. Panjenengan adalah agen perubahan, agen of change katanya. Agen perubahan di wilayah masing-masing. Seandainya sudah selesai dari pelatihan ini, kami berharap bisa membantu di tetangga sebelahnya yang membutuhkan pertolongan untuk perbaikan sound systemnya. Kalau sudah mendapatkan materi di sini, insya Allah akan mudah untuk mengaplikasikannya. Karena beliau Pak Insinyur Suharjono ini pakar di bidangnya, akan menjadikan dan menjelaskan sesuatu yang sulit menjadi mudah. Bahkan tidak sekolah sekalipun kata beliau, insya Allah akan diberikan pemahaman yang lebih kompleks dan lebih mudah dipahami. Sehingga akhirnya nanti di semua kabupaten kota dengan teluran atau capaian dari masing-masing angkatan akan menjadi semacam akar yang selalu berjalan sampai ke titik paling pojok di sebuah wilayah itu. Kalau di kecamatan berarti nanti akan diranting-ranting bisa ditelurkan. Maka panjenengan setelah dari sini kemudian mendapatkan materi ini akan juga dibimbing di satu grup khusus yang nanti terus akan diupdate informasinya, kekurangan seperti apa akan dipantau terus. Makanya kami berharap ini bukan hanya sekedar seremonial dan berakhir begitu saja, tapi betul-betul akan mencapai sebuah hasil yang maksimal. Ini bukan hanya harapan kami, tapi harapan dari Pak Suharjono yang memang harapan beliau masjid di Indonesia besok, seluruh Indonesia apalagi di Nahdien, clear, tidak ada masalah dengan pengeras suaranya. Dan juga tidak bingung untuk mencari dana untuk penggantian pengeras suara jika dibutuhkan diganti. Jadi mudah-mudahan ini juga nanti kita akan programkan untuk pembuatan pengeras suara ala LTM-NU yang tidak kalah dengan pengeras suara dari semacamnya atau sejenisnya seperti Toa dan lain sebagainya atau Yamaha. Itu sebenarnya mitos kata beliau. Yes, pokoknya mitos-mitos itu akan diberangus oleh beliau. Kemudian yang terakhir ini kami juga nanti akan berdiskusi dengan Pak Suharjono karena beberapa wilayah sudah antri untuk kegiatan serupa.
besok di hari Rabu besok di Semarang, di kota Semarang, kebetulan di dalam Mbah Rois Suriah PWNU Jawa Tengah Kiai Haji Ubaidillah Sotakoh, itu juga ada pelatihan yang sama seperti ini, tapi di pondok beliau di Joglo Pondok Al-Itqon, pesantren Al-Itqon Semarang. Kalau hari ini Pak Suharjono ada di Blora, besok bisa diantar oleh pengurus PC ke Semarang, sekalian ikut buka puasa bersama di sana, insya Allah lebih matang kayaknya, ngeten nggih. Karena nanti kalau kami mengikuti sampai akhir, ya mudah-mudahan bisa. Kalau seandainya tidak, nanti kita ketemu lagi di Semarang, ngeten nggih Kiai Musleh nggih. Itu saja kira-kira yang bisa kami sampaikan, dan terakhir kami juga akan memberikan oleh-oleh pada panjenengan berupa sertifikat. Jadi yang mengikuti kegiatan ini nanti juga akan mendapatkan hak sertifikat, gunanya untuk kegiatan-kegiatan insidentil yang akan datang yang kita tidak tahu apa fungsinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guna untuk panjenengan. Setidaknya kalau seandainya panjenengan ditanya, loh sampean itu kok ndandani sound system masjid, dasare nopo? Niki dasare sertifikat. Gitu ya. Karena santri kan tidak mungkin kemudian ikut kuliah di jalur person sisteman, tapi ini bisa mengikuti dengan jalur NU. Makanya syukuri, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semua masyarakat. Kami bersyukur lebih, mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat lagi dengan potensi-potensi yang lain yang akan bisa kita tingkatkan. Itu saja kira-kira yang bisa kami sampaikan. Masih banyak kegiatan yang akan kita jalankan pada sore hari ini. Mudah-mudahan panjenengan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di bulan Ramadan yang penuh tantangan ini, panjenengan berpuasa juga masih harus mengikuti kegiatan pelatihan ini. Mudah-mudahan juga Allah meningkatkan kualitas ibadah panjenengan dengan pahalanya yang seimbang. Dan kami yang terakhir mengucapkan selamat kepada Pak Kiai Muslih atas terselenggaranya kegiatan pelatihan tata kelola pengeras suara masjid. Ya mudah-mudahan ke depan juga akan menyusul untuk pelangisasi masjid bersejarahnya, karena kami sudah melakukan pelangisasi masjid bersejarah di beberapa kabupaten termasuk Masjid Agung Rembang, Masjid Agung Pati, kemudian di Demak, besok di Kudus, kemudian di Semarang sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan seluruh programnya bisa dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, itu yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum sumastaqim. Wallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.